Guys, serem banget. Kisah nyata, boneka ini bisa bergerak sendiri dan membuka pintu sendiri. Jadi ceritanya ada seorang pria yang mengatakan kalau lemari tempat dia menyimpan boneka setiap malam selalu terbuka weh. Nah, katanya boneka ini dia dapatkan dari temennya. Nah, kata temennya boneka ini dibuat pada zaman perang sekitar tahun 1940-an kan. Dia menyimpan boneka tersebut di dalam lemari, tapi anehnya di setiap pagi dia menyadari kalau pintu lemarinya itu selalu terbuka weh. Karena penasaran kenapa pintu lemarinya itu selalu terbuka, akhirnya si pria ini memasang kamera di depan lemari tersebut. Dia memasang kamera tersebut selama 2 malam kan, dan setelah 2 malam dia memasang kamera itu, dia melihat hasilnya. Dia benar-benar terkejut weh, karena ternyata pas dia lihat hasil dari rekaman tersebut, dia melihat pintu lemari tersebut terbuka sendiri. Nggak itu aja, boneka tersebut mulutnya juga terbuka dan matanya melotot weh. Pokoknya posisinya itu serem banget kan. Nah, sementara di dekat lemari tersebut tidak ada pintu ataupun jendela yang terbuka, jadi tidak ada angin yang masuk sama sekali. Gak ada angin yang bisa membuka pintu lemari tersebut. Jadi cowok ini sudah yakin kalau boneka itu memang ada penghuninya dan membuka pintu lemari tersebut sendiri. Hal ini dia ceritakan ke anak dan istrinya kan. Keluarganya itu takut dan meminta boneka tersebut untuk dibuang. Tapi si cowok ini nggak mau membuang boneka itu karena katanya dia sudah memiliki ikatan emosional antara dia dengan boneka tersebut. Jadi dia nggak mau membuang boneka itu kan dan untuk berjaga-jaga supaya keluarganya nggak takut, dia memanggil paranormal lain untuk mengunci lemari boneka tersebut. Tapi walaupun sudah dikunci, tetap saja setiap malam pintu lemari tersebut selalu terbuka dan bergerak sendiri. Menurut kalian cerita cowok ini beneran nyata atau ini hanya karangan belaka dia? Guys, serem banget. Begini nih azab bagi manusia yang suka banget berbohong dan memfitnah orang. Di ceritanya ada seorang pria yang suka banget berbohong dan memfitnahkan sampai pada suatu hari dia menemukan uang 100.000 yang jatuh di dekat di ruang tamu rumahnya. Nah, dia ambil tuh uangnya, tapi beberapa menit kemudian tiba-tiba ayahnya masuk dan bilang kalau uang ayahnya itu hilang, dan ayahnya ini mencari-cari uang tersebut kan. Tapi bukannya ngasih tahu ayahnya kalau uang itu dia temukan, dia malah memfitnah adiknya dan berbohong. Dia bilang kalau dia melihat adiknya masuk ke kamar ayahnya dan keluar dari kamar ayahnya, adiknya kayak kesenangan gitu, kayak habis ngambil uang kan. Nah, karena mendengar hal itu ayahnya langsung marah kan dan mau mencari adiknya Gak itu aja, dia juga berbohong, minta uang ke ayahnya katanya buat beli buku paket untuk mata kuliahnya kan. Disuruh dosennya beli buku gitu, padahal dosennya gak ada nyuruh beli buku sama sekali dia berbohong lagi kan. Dia minta uang 200.000 ke ayahnya, padahal uang itu gak dibelikan buat buku Gak sampai di situ aja, dia juga pergi ke rumah temennya, dan sampai di rumah temennya belum juga duduk dia udah berbohong lagi. Dia bilang ke temennya ini kalau dia melihat pacar temennya itu lagi selingkuh sama cowok lain di taman. Dia berani bersumpah, bahkan dia bilang kalau misalnya dia bohong lidahnya bakalan terpotong. Mendengar hal itu temennya jadi yakin kan. Temennya langsung pergi menyusul dan mencari pacarnya itu ke taman Nah, melihat temennya kayak gitu dan percaya, dia kesenangan banget dia tertawa terbahak-bahak kan. Tapi lagi ketawa-ketawa gitu, tiba-tiba lidahnya menjulur panjang dan setelah lidahnya menjulur panjang, lidahnya langsung terpotong. Gak tahu yang motong siapa. Setelah lidahnya terpotong, dia pun meninggal dunia Ini akibatnya buat manusia yang suka berbohong. Jadi jangan suka bohong. Jadi kalian jangan suka berbohong, apalagi sampai memfitnah orang